Hai teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Dosen Genzi. Kali ini kita akan melanjutkan part kedua dari pembahasan Permendikbud nomor 5 tahun 2020. Ini khusus untuk kamu yang sedang mempersiapkan diri untuk SKB Literasi bidang pendidikan dan kebudayaan. Soal pertama, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT dibentuk oleh A. Rektor, B. Presiden, C. Menteri, D. Wakil Menteri. Jawaban yang tepat adalah C. Menteri. Berdasarkan pasal 7 Permendikbud nomor 5 tahun 2020 dinyatakan bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dibentuk oleh Menteri, di mana BANPT merupakan badan non-struktural di lingkungan kementerian dan bertanggung jawab kepada Menteri. Soal kedua. Berikut yang merupakan tugas dan wewenang BANPT adalah A. Menyusun dan menetapkan instrumen akreditasi perguruan tinggi berdasarkan standar pendidikan tinggi. B. Melakukan akreditasi perguruan tinggi. C. Menyusun instrumen evaluasi pendirian perguruan tinggi berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi bersama dengan Menteri. Atau D. Menyampaikan laporan hasil akreditasi dilengkapi dengan rekomendasi secara berkala kepada rektor perguruan tinggi. Yang bukan merupakan tugas dan wewenang BANPT adalah D. Menyampaikan laporan hasil akreditasi dilengkapi dengan rekomendasi secara berkala kepada rektor perguruan tinggi. Seharusnya, menyampaikan laporan hasil akreditasi dilengkapi dengan rekomendasi secara berkala kepada Menteri. Hal ini diatur pada pasal 8 Permendikbud nomor 5 tahun 2020, di mana tugas dan wewenang BANPT adalah A. Mengembangkan sistem akreditasi program studi dan perguruan tinggi selaras dengan kebijakan pengembangan pendidikan tinggi. B. Menyusun dan menetapkan instrumen akreditasi perguruan tinggi berdasarkan standar pendidikan tinggi. C. Melakukan akreditasi perguruan tinggi. D. Menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan peringkat akreditasi perguruan tinggi dan menyampaikannya kepada pihak terkait. E. Memeriksa, melakukan uji kebenaran, dan memutuskan keberatan yang diajukan atas peringkat akreditasi perguruan tinggi. F. Membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional. G. Melakukan penilaian kelayakan pendirian LAM sebagai dasar rekomendasi pengakuan Menteri kepada LAM. H. Mengevaluasi kinerja LAM secara berkala yang hasilnya disampaikan kepada Menteri. I. Menyusun instrumen evaluasi pendirian perguruan tinggi berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi bersama dengan Menteri. C. Memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi untuk pendirian perguruan tinggi kepada Menteri. K. Menyampaikan laporan hasil akreditasi dilengkapi dengan rekomendasi secara berkala kepada Menteri. Dan L. Menyusun instrumen evaluasi pendirian berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi kementerian dan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Soal ketiga. Perhatikan poin berikut. Pertama, majelis akreditasi. Kedua, majelis amanat. Ketiga, dewan eksekutif. Keempat, dewan amanat. Yang merupakan susunan organ BANPT adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, atau D. 1 dan 3. Jawaban yang tepat adalah D. 1 dan 3. Hal ini diatur pada pasal 19 Permendikbud nomor 5 tahun 2020, di mana BANPT memiliki susunan organ sebagai berikut: Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif. Untuk penjelasan,
Keanggotaan Majelis Akreditasi berjumlah gasal, paling sedikit 7 orang, dan paling banyak 9 orang, termasuk 1 orang anggota dari profesional yang ditunjuk oleh Menteri, sedangkan keanggotaan Dewan Eksekutif sebagaimana dimaksud berjumlah gasal paling banyak 5 orang. Soal keempat. Lembaga akreditasi mandiri atau LAM dibentuk oleh A. Pemerintah atau masyarakat, B. Menteri, C. Gubernur, atau D. LSM. Jawaban yang tepat adalah A. Pemerintah atau masyarakat. Berdasarkan pasal 36 Permendikbud nomor 5 tahun 2020, Lembaga Akreditasi Mandiri atau LAM dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat. Untuk penjelasannya, LAM pemerintah dibentuk oleh Menteri atas rekomendasi dari Ban PT. LAM pemerintah merupakan badan non-struktural di lingkungan kementerian dan bertanggung jawab kepada Menteri. Sedangkan LAM masyarakat berbentuk badan hukum nirlaba, di mana LAM masyarakat dibentuk oleh pemrakarsa yang terdiri atas organisasi profesi atau asosiasi unit pengelola program studi berbadan hukum dari suatu rumpun, pohon, dan atau cabang ilmu pengetahuan. Soal kelima. Yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akreditasi yang dilakukan oleh Ban PT adalah A. LAM, B. Menteri, C. Rektor, atau D. Ketua Program Studi. Jawaban yang tepat adalah B. Menteri. Berdasarkan pasal 52 Permendikbud nomor 5 tahun 2020, yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akreditasi yang dilakukan oleh Ban PT adalah Menteri. Demikian latihan soal kita kali ini. Thank you for watching. Like jika kamu suka channel ini, dan subscribe jika kamu ingin berlangganan video berikutnya. Sampai jumpa!